Nah, Tere 4 bulan di rumah sakit. 4 bulan, saya muntah sampai keluar darah karena Aduh. udah luka lambungnya. Oh, 24 jam nggak berhenti-berhenti. Bahkan kalau masuk minum aja kayak kejatuhan air panas atau nggak sih? Kayak kejatuhan api, sakit banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nikmatnya sedekah insya Allah banyak berkah. Banyak berkah. Alhamdulillah pemirsa masih kembali lagi bersama kami di program yang dicintai banget ini nih. Karena selalu disuguhkan dengan cerita-cerita dan testimoni menarik terutama tentang sedekah. Dari mulai kesuksesan, kemudian bagaimana awalnya nggak punya jadi punya, awalnya sempit jadi lega, awalnya nggak ada jadi ada, dan segala macam. Termasuk nih pemirsa ya, hari ini kita akan belajar banyak dari bintang tamu kita yang satu ini tentang awal beliau itu menikah. Katanya waktu itu sempat mau bayar lahiran itu nggak bisa, sama kayak cerita aku ya Pak ya. Bayar lahiran nggak bisa. Kurang lebih waktu itu kalau nggak salah belasan juta lah nominalnya karena melahirkannya sesar. Kemudian keadaan ekonomi itu hanya punya sekitar berapa ratus ribu, tapi uang itu digunakan justru untuk bersedekah. Luar biasa banget. Nah sampai akhirnya bertransformasi, punya usaha, kita juga akan tanya-tanya nih usahanya apa sih sekarang gitu ya. Dan apa yang diterapkan di dalam usahanya beliau sendiri. Oke kalau gitu kita langsung aja sapa bintang tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku manggilnya apa ya Mbak aja kali ya. Boleh, apa Ya, aja. Mbak. Mbak Tere. Mbak Tere. Hebat nih, pejuang nih Kak. Perempuan tangguh. Tsunami-tsunami terus pindah ke Jakarta ya? Iya, betul. Oh iya, dari Aceh ya? Dari Aceh. Oh iya. 2004. Tapi pas tsunami di Aceh? Di Aceh. Itu kayak apa zaman dulu pas tsunami itu? Masya Allah banget, saya lagi nggak di rumah waktu itu. Tapi alhamdulillah meskipun rumah saya dekat dengan pantai, nggak kena tsunami, cuma kena dampak dari gempanya aja. Serius? Iya. Lompat gitu berarti? Nggak kena wilayah saya, jadi kayak satu keajaiban ya di tempat-tempat tertentu aja. Padahal saya di belakang rumahnya tuh laut. Wow, Ya Allah. belakang rumahnya laut. Iya. Alhamdulillah. Allah benar ya punya kehendaknya ya. Iya. Insya Allah yang dulu kena syahid semua, amin. Dan diganti sama Allah dengan surganya. Oke, terus pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Kemudian Karena ekonomi juga hancur lebur saat itu ya. Iya benar, sekolah juga diliburkan kan, semua sekolah porak-poranda waktu itu. Iyalah, kurang lebih setahun dah tuh ya. Iya benar Pak. Habis itu saya pindah ke Jakarta, sekolah di sini dari SMP sampai SMA. Kemudian saya sempat balik ke Aceh karena mama saya minta saya untuk kembali ke sana karena tinggal sendiri, yang lain udah pada menikah. Saya kuliah di sana, balik lagi ke sini. Mungkin karena udah cocok dengan kondisi di Jakarta. Balik ke sini merintis dari nol tanpa modal sama sekali. Tuh pemirsa, merintis dari nol. Dan memang namanya merintis tuh ya dari nol. Seru itu. Yeah. Modal nekat. Modal nekat. Modal nekat. Sebagian ada yang merintis dari minus. Itu namanya meringis. Meringis. Iya. Ada lagi yang minus lagi Pak. Apa? Meriang. Jangan dong. Iya. Terus? Setelah itu saya kerja di perusahaan orang, saya merasa kok saya kerja kok kayak dikerjain ya gitu. Kerja kayak dikerjain? Kerja dikerjain. Kayak gitu. apa itu? Nunggu gajian lama banget, habisnya cepet, malah minus gitu. Dan pada akhirnya saya balik susah lagi. Kali pengusahanya. Iya, balik ke Aceh gitu ya. Maksudnya ngunjungin orang tua gitu, mudik ya. Saya pakai baju, orang di sana tuh tanya, ih bagus ya Tere bajunya, beli di mana katanya gitu, beli berapa. Terus saya kasih tahu aja padanya kan saya belum tahu dagang gitu ya. Terus dari saya kasih tahu itu alhamdulillah first time banget itu guru SD saya itu mereka pesan baju dinas untuk satu sekolah. Ya Allah, rezeki amat itu. Itu mulai pertama saya jualan, saya langsung ke Tanah Abang sendiri. Saya foto-foto satu-satu sampai saya pernah diginiin sama yang punya toko ya. Mbak, kalau misalkan mau foto, mendingan gak usah beli aja sekalian. Waduh. Saya nggak punya modal, jadi saya foto, saya share ke media sosial. Kemudian
nanti ada yang beli, mereka transfer uang, jadi besoknya saya balik lagi ke Tanah Iya Abang. maksudnya begitu ya. Iya. Maksudnya ikut ngejualin produk beliau-beliau itu ya. Iya, sampai sebegitunya. Ya, tapi emang banyak yang cuma niru sih. Kita ngalamin banget ya. Dan akhirnya berjuang di Tanah Abang sampai saya bisa punya toko di Aceh. Dan gak lama kemudian tokonya tutup. Di situ saya belajar bahwa terlalu mengejar waktu dunia. Oke. Jadi Allah saya nanti-nanti kayak Tanah Abang kan tahu sendiri tutupnya lebih cepat ya. Yes. Kalau udah zuhur gitu dia jam 2 udah tutup gitu. Habis itu udah azan nih, nanti jam 2-an aja saya sholatnya, saya tunggu customer, ngeburu toko tutup. Duit banyak dapat, sehari dengan nominal yang wow gitu ya. Tapi nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Muap. Iya, nggak tahu kemana. Aneh gitu. Terus habis itu toko saya juga jalan lancar, tapi uang nggak tahu kemana. Terus kemudian saya ditegur, benar-benar ditegur habis itu sama Itu Allah. udah bersuami belum? Sudah, saya sudah nikah. Itu tahun 2018 lah. Itu saya merasa benar-benar teguran Allah banget. Saya bangkrut di situ, habis itu saya sakit, bertepatan sakit. Saya kista itu 2 kilo lebih, sebesar bayi. Astagfirullahaladzim. Itu saya baru tahu hari itu pas Ramadan itu sibuk banget Ramadan kan orang banyak belanja. Itu saya pendarahan di kereta. Ditanya sama ibu-ibu di kereta, Neng, lagi dapat ya Neng? Iya. Iya Bu, itu kemana-mana katanya gitu. Aduh. Kan? Terus saya baru sadar, habis itu saya baru ngerasa kayak seluruh kepala tuh kebas semuanya. Habis itu saya langsung dibawa ke rumah sakit dan harus langsung operasi karena memang udah nggak terselamatkan lagi. Dan pada akhirnya sebelah tuba falopi saya diangkat. Apa namanya? Falopi? Tuba falopi. Tuba falopi. Iya. Diangkat? Diangkat sebelah rahimnya ya. Orang kita bilang rahimnya diangkat sebelah gitu. Nah setelah itu. Wah itu potensi punya anak jadi tipis ya? Iya benar. Nah ini nanti perjalanannya penuh keajaiban loh pemirsa loh. Bukan cuma nanti punya anak loh, tapi punya duit juga banyak. Lanjut. Iya. Habis itu kemudian saya tuh punya banyak reseller ya. Dari berbagai daerah reseller baju ini tadinya. Habis itu banyak teman-teman tuh yang susah. Saya nggak bisa bantu. Nggak bisa bantu sama sekali karena saya nggak punya uang. Bisa saya bantu tapi nggak bisa tercover semuanya gitu. Cuman bisa bantu hanya beberapa aja. Terus saya pikir saya harus bersedekah bagaimanapun caranya meskipun lewat reseller-reseller saya ini. Jadi saya open donasi lah, atau di media sosial saya share ada yang mau tolong saya kasih fotonya, saya cerita kayak gimana kondisinya. Di situ saya takjub banget, banyak banget yang ikut sedekah. Bahkan Ramadan kemarin sampai di angka 20 juta lebih. Wow. Itu dari mana-mana, dari mulut ke mulut, Kak Tere titip ya, gitu kan. Di situ saya belajar bahwa, kalau saya kejar akhirat, dunia datang sendiri. Siap. Gitu. Masya Allah, baik. Tere, pemirsa belum sampai nih ke bab akhirnya hamil. Padahal rahim sebelah diangkat. Ya. Dan belum sampai ke bab usahanya terus menggelinding lebih hebat lagi dan punya rezeki lebih banyak. Insya Allah ya Kak. Mbak, tadi tuh aku penasaran sama cerita di awal yang ada kista awalnya. Segede bayi? Segede janin. Iya benar. Iya, terus diangkat. Tapi kan yang diangkat. Tapi sempat bleeding loh. Sempat bleeding sempat pendarahan di kereta ya. Iya, sempat pendarahan di kereta. Kemana-mana gitu, akhirnya langsung operasi, diangkat. Tipis kan? Iya. Harapan punya anak atau apa. Itu sempat down gak waktu itu? Down banget karena tiba-tiba, karena saya gak pernah merasa sakit. Itulah terlalu saya mengejar banget. Saya obsesinya luar biasa gitu ya. Saya harus punya target nih gitu. Sampai saya tahu ada yang ngerasa sakit, mungkin bekas sesar anak saya yang pertama. Saya pikir gitu. Jadi saya gak pernah kepikiran bagaimana badan udah punya anak sebenarnya ya? Udah. Oh iya. Udah punya anak satu. Udah punya anak satu, alhamdulillah. Iya. Tapi kemudian setelah episode itu berlalu, ada anak lagi? Saya hamil lagi, padahal dokternya bilang ini untuk kemungkinan punya anak di bawah 50%. Karena saya berjuang dengan satu tuba falopi. Kalau memang mau program lagi, kalau mau punya anak lagi harus program katanya gitu. Terus saya nggak program, nggak apa, kata dokternya juga nggak boleh KB, nggak boleh apa.
2 bulan kalau saya nggak salah ya. Isi. Hamil lagi. Qadarullah keguguran. Oh. Karena saya memang bawaannya hiperemesis. Hiperemesis. Jadi kayak dari hamil 1 bulan sampai ke 4 bulan itu saya dirawat di rumah sakit. Anak pertama juga begitu, nggak bisa masuk makan apapun. Perjuangan seorang ibu ya kalau hamil tuh. Tuh istri saya, pemirsa, saya sering ceritain ke anak-anak biar pada bersyukur dan taat sama mamahnya itu ya. Istri saya tuh setiap hamil sakit gigi. Masya Allah, luar biasa itu. Waduh, itu nyungsep itu. Iya, nggak boleh minum obat ya Ustaz. Nah, nggak boleh minum obat dan bener-bener nggak mau minum obat. Saya pernah paksa beliau. Karena saya ini ya Pak, ya kasihan, sayang gitu loh. Udahlah, apa-apa sedikit lah minum gitu. Ini ada obat pereda rasa sakit atau pedas sakit kepala, sakit gigi, gak mau dia. Itu pas ngomong gak mau tuh sampai nangis gitu. Itu dari anak pertama sampai anak kelima. Jadi kalau pas hamil langsung tuh bebayang dia. Jadi begitu hamil satu sisi seneng, gitu ya? Satu sisi horor gitu. Iya. Wah, subhanallah. Nah, Tere 4 bulan di rumah sakit. 4 bulan, saya muntah sampai keluar darah karena udah luka lambungnya. 24 jam gak berhenti-berhenti. Bahkan kalau masuk minum aja kayak kejatuhan air panas tuh gak sih? Kayak kejatuhan api, sakit banget gitu. Sampai infus sampai ini udah gak bisa lagi, sampai dipindahin ke kaki infusnya. Perjuangan ibu loh bener. Betul loh, betul loh. Kalau ada ibu ya pemirsa, masih ada ibu, udahlah sungkem tuh ke ibu, minta doa tuh ke beliau. Barangkali kita belum merasakan perihnya, pahitnya. Oke, lanjut sebelum kita sapa pemirsa Zoom nih. Lanjut dulu dikit. Iya, habis itu setelah saya keguguran itu, saya juga diuji dispors ya. Ya Allah, banyak amat ujiannya, luar biasa. Cerai? Iya. Ya Allah. Habis itu saya bangkit, mengikhlaskan diri. Oke. Berat banget karena saya nggak bisa memberikan contoh yang baik untuk anak saya. Saya nggak bisa membanggakan, menjaga amanah keluarga saya bahwa saya harus baik-baik aja. Gitu. Tapi kemudian saya ikhlas, suami saya ikhlas, anak saya ikhlas. Kita malah lebih bagus komunikasinya setelah itu. Lebih mendekatkan diri ke Allah sama-sama, introspeksi diri gitu kan. Terus saya Ramadan kemarin, pas pandemik, itu yang bener-bener namanya nggak ada beras sama sekali di rumah. Gas nggak ada, listrik habis. Pulsa listrik habis. Rp1.000 nggak ada. Tanah Abang tutup, saya nggak bisa. Waktu itu saya usaha fashion ya. Tanah Abang tutup. Sama sekali saya cuma minta, ya Allah, saya percaya banget setiap Allah udah kasih mulut untuk manusia, pasti Allah kasih makan. Allah. Saya percaya itu. Sampai kemudian saya ditawarin kerja. Kerjanya menarik sekali. Kerjanya dibungkus dengan embel-embel bahwa ini kerja sosial gitu ya. Kemudian tapi hati dan pikiran saya nggak di situ. Nggak di kerjaan itu. Kemudian saya bilang, saya sampai istiqoroh. Kalau saya keluar dari pekerjaan ini pasti akan banyak orang yang menghakimi saya. Tere kok, maaf ya, Tere kok bodoh banget keluar dari situ ya. Gitu. Orang lain minta masuk ke situ gitu. Kok kamu malah keluar gitu. Tapi saya bismillah, saya keluar karena saya tahu realnya di dalam itu kayak gimana gitu kan. Saya keluar, Masya Allah Ustadz, setelah itu saya keluar, saya sampai diginiin, berapa sih harga sambal lu gue beli? Pas saya lagi kerja sampai diginiin, ya udah lu ngulek-ngulek sambal aja gitu kerjaannya. Udah gue kasih kerjaan yang bener, lu gak mau. Sampai digituin sama, ya adalah yang gituin saya gitu ya. Saya sampai nangis, siang malam saya nangis, nih gimana anak saya, rumah harus saya bayar, hutang harus saya lunasin gitu kan. Masya Allah banget, nggak nyampe sebulan. Saya nonton ini vlognya Kak Wirda. Oh ya? Iya, sampai saya hafal Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Muluk, Al-Kahfi. Saya mulai hafal karena saya rutin terus-terusan. Masya Allah nggak nyampe. Waktu itu Kak Wirda lagi di luar ya, pas ngevlog tuh katanya yang sampai di pesawat ngevlog ini di berapa baca Al-Waqi'ah gitu kan. Oh, saya di New Zealand waktu itu saya ya. ikut challenge itu. Masya Allah banget. Itu sambal saya langsung dikenal ke seluruh pelosok negeri. Di mana-mana orang ngetek saya, ngasih testimoni secara sukarela tanpa saya 4 surat endorse. Itu ya? Iya, tanpa saya endorse. Itu ngasih testimoni dari mana-mana, orang semua, Masya Allah saya sampai terharu banget. Ya Allah ya Tuhan, ini loh nikmatnya ngejar
akhirat Allah kasih dunia. Keren pemirsa, luar biasa. Terus, Ayo kan ngevlog lagi. Iya dong. Ngevlognya gitu-gitu itu loh. Iya. Sampai saya di botol sambal itu ada sedekah per botol Rp500 untuk kaum duafa dan tahfiz Quran. Itu keren. Setiap per botol sambal saya. Jadi semua usaha saya sekarang Titiknya di situ tuh, song gitu. Padahal nggak ada beras. Nggak ada beras, bener-bener nggak ada sama sekali. Listrik habis. Habis. Apalagi ya dari vlog Wirda yang manfaat? Itu saya banyak banget. Saya jauh lebih tenang, ibadah juga kayak nggak dinanti-nanti gitu ibadahnya. Langsung gitu. Nggak entar-entaran. Nggak entar-entaran, kayaknya apa yang saya minta sama Allah tuh nggak ada jeda gitu, nggak ada hijab. Kayak saya malu sama Allah, ya Allah selama ini kok saya terlalu nantang Allah ya gitu. Iya. Ternyata janjinya tuh nggak pernah ingkar, alhamdulillah. Ini sambal masih ini berarti sekarang? Masih alhamdulillah sampai hari ini. Bahkan pengiriman ke luar negeri. Wow. Wow. Oh, coba 4 surat tuh pemirsa. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Bahkan sekarang Sama hafal. sholawat yang Ustadz ajarin Sholawat. yang asar, pas menjelang asar. Coba baca dikit dari 4 surat itu. Dikit aja. Al-Waqiah ya. Ya boleh. Untuk nunjukin bahwa bener Aduh, apal saya gitu rada kan. grogi Idza gitu ya. waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mubassa wa kuntum azwajan salasa. Masya Allah. Sebelumnya nggak hafal tuh? Enggak, sama sekali. Saya malah nggak tahu ayat pertama Al-Waqiah itu kayak gimana sih. Sama sekali. Dari yang nggak tahu sampai hafal sekarang Sampai ya. hafal. Bahkan Padahal saya 4 maksudnya surat ya. dengan usia saya segini untuk hafalan. Emang segini tuh berapa? Usianya berapa emang? Jalan 29. Ya masih muda. Bisa ditawar nggak? Sekarang udah punya suami lagi belum? Didoakan ya Ustaz. Ayo pemirsa tuh, siapa yang mau nih? Hubungi alamat email belakang.